Spanyol dahulunya disebut dengan Iberia, yaitu daerah yang terletak di semenanjung barat daya Eropa. Kemudian negeri Iberia yang subur ini dikuasai oleh bangsa Vandal. Sehingga ketika bangsa Arab atau Islam masuk, negeri ini disebut dengan Andalusia, yang artinya negeri bangsa Vandal. Suatu saat, masyarakat Visigothic Andalusia dari kubu Julian meminta bantuan kepada gubernur Afrika bagian utara, yaitu Musa bin Nusair, untuk melawan kekejaman rajanya, yaitu Roderick. Setelah ditelusuri dan didapat kebenarannya, maka pada tahun 92 Hijriah atau 711 Masehi, Musa bin Nusair atas izin Khalifah Walid bin Abdul Malik mengutus Tariq bin Ziyad untuk memenuhi permintaan masyarakat Visigothic Andalusia tersebut. Tariq bin Ziyad berangkat dengan membawa pasukan sekitar 7.000 orang menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dan Spanyol. Mereka berhenti di sebuah gunung atau bukit yang diberi nama Jabal Tariq atau Gunung Tariq. Kemudian, laut sempit yang memisahkan dua daratan itu kelak diberi nama dengan Selat Gibraltar. Setelah semua pasukan turun dari kapal, maka Tariq bin Ziyad menyuruh dan membakar semua kapalnya. Sontak saja, para pasukan menjadi heran hingga muncul tanda tanya. Kemudian Tariq bin Ziyad berkata, "Di hadapan kita ada maut dan di belakang juga maut. Jadi, kalian akan pilih yang mana? Di hadapan kita ada kezaliman yang harus dilawan. Jika kita mati, maka matinya mati syahid. Namun jika kalian takut, kalian silahkan kembali dengan menyeberangi lautan itu. Namun, jika kalian mati, maka akan mati sia-sia." Begitulah cara Tariq bin Ziyad membakar semangat pasukannya. Setelah semuanya setuju untuk mengikuti komando Tariq bin Ziyad, maka kemudian Julian juga mengirim tambahan sekitar 5.000 pasukan dalam membantu Tariq bin Ziyad untuk melawan kekejaman Raja Roderick. Sehingga Tariq bin Ziyad mempunyai pasukan sekitar 12.000 orang. Pertempuran melawan Roderick itu dikenal dengan pertempuran Guadalete, di mana Raja Roderick yang memiliki sekitar 100.000 tentara akhirnya terbunuh di tangan Tariq bin Ziyad pada tanggal 19 Juli 711. Setelah Raja Roderick terbunuh, sebagian besar tentaranya yang masih hidup dan sebenarnya juga tidak sepaham dengan Roderick memilih untuk mundur. Terlebih, mereka juga mendengar bahwa Tariq bin Ziyad dan pasukan muslimnya datang menyerang bukanlah untuk menjajah, melainkan untuk membebaskan negerinya dari kekejaman Roderick. Kemenangan Tariq bin Ziyad tersebut membuka jalan untuk perkembangan Islam di tanah Andalusia, terlebih di daerah Cordoba, Sevilla, Granada, dan Toledo. Islam berkembang dengan pesat dan berjaya di Spanyol hingga tahun 1492 atau selama lebih kurang 7,5 abad. Perkembangan dan kemajuan Islam di Spanyol kala itu dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Di antara faktor eksternalnya adalah suatu keadaan yang terdapat di dalam negeri Andalusia itu sendiri, di mana saat itu kondisi sosial, politik, dan ekonomi negeri dalam keadaan menyedihkan. Secara politik, wilayah Andalusia terkoyak-koyak dan terbagi-bagi ke dalam beberapa negeri kecil. Ditambah penguasa yaitu aliran Gotik bersikap tidak toleran terhadap aliran agama penguasa yaitu aliran monofisit. Apalagi terdapat penganut agama lainnya. Sementara penganut agama terbesar penduduk Andalusia adalah agama Yahudi. Mereka dipaksa dibaptis menurut agama Kristen. Rakyat dibagi kepada kelas-kelas sehingga keadaan diliputi oleh kemelaratan, ketertindasan, dan ketiada persamaan hak. Kemudian juga ada faktor internal.
Faktor internalnya adalah suatu kondisi yang terdapat dalam tubuh penguasa Islam, termasuk tokoh-tokoh pejuang dan para prajurit Islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah Andalusia pada khususnya. Para pemimpin adalah tokoh-tokoh yang kuat, tentaranya kompak, bersatu, dan penuh percaya diri. Yang tak kalah pentingnya adalah ajaran Islam yang ditunjukkan para tentara Islam, yaitu ajaran toleransi. Persaudaraan yang terdapat dalam pribadi kaum muslimin itu menyebabkan Andalusia menyambut kehadiran Islam di sana. Pemerintahan dan kejayaan Islam di Spanyol yang dimulai dari kedatangan Tariq bin Ziyad di masa kekhalifahan Bani Umayyah itu harus berakhir pada periode Bani Ahmad. Pada periode Bani Ahmad ini, peradaban Islam mulai mundur. Di antara penyebabnya adalah terjadinya perselisihan antara orang-orang istana dalam memperebutkan kekuasaan. Puncaknya, ketika Abu Abdullah Muhammad atau Sultan Muhammad XII merasa tidak senang kepada ayahnya Abu Hasan Ali atau Maulana Abu Hasan karena menunjuk anaknya yang lain sebagai penggantinya menjadi raja. Sultan Muhammad XII memberontak dan berusaha merampas kekuasaan. Dalam pemberontakannya itu, ayahnya terbunuh dan digantikan oleh Muhammad ibnu Sa'ad. Sultan Muhammad XII kemudian meminta bantuan kepada Ferdinand dari Aragon dan Isabella dari Castilla untuk menjatuhkan Muhammad bin Sa'ad. Dua penguasa Kristen ini dapat mengalahkan penguasaan yang sah sehingga Sultan Muhammad XII naik tahta. Tentu saja tidak ada yang gratis. Ferdinand dan Isabella yang ingin mempersatukan dua kerajaan besar Kristen melalui perkawinan itu tidak merasa cukup puas. Keduanya bahkan ingin merebut kekuasaan terakhir umat Islam di Spanyol. Pada tahun 1489, Ferdinand dan Isabella menyuruh Sultan Muhammad XII untuk menyerahkan Granada. Beliau menolak, sehingga Granada dikepung oleh tentara Castilla. Sultan Muhammad tidak bisa lagi menahan serangan-serangan orang Kristen tersebut dan pada akhirnya mengaku kalah sehingga harus menyerahkan kekuasaan pada Ferdinand dan Isabella pada tanggal 2 Januari 1492. Sultan Muhammad XII yang kalah itu kemudian diasingkan ke pegunungan Alpujarras di Andalusia, lalu pindah ke Fez, Maroko, dan meninggal pada tahun 1533. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol pada tahun 1492. Umat Islam setelah itu dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu masuk Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Akhirnya, pada tahun 1609 Masehi, boleh dikatakan umat Islam tidak ada lagi di daerah tersebut.